Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Subulun Najah underscore dengan pelajaran seni budaya untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Alawiyah bab 1 yang menjelaskan bahwa menggambar model dan ilustrasi dalam seni rupa. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu menggambar model dan ilustrasi. Menggambar merupakan salah satu aktivitas di mana keterampilan kita bagaimana cara menggunakan, yaitu menciptakan karya seni pastinya, kepada seni lukis, seni patung, seni animasi dan sebagainya. Itu adalah menggambar. Seni rupa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah seni rupa murni dan yang kedua adalah seni rupa terapan. Nah, pada saat ini yang kita akan jelaskan di mana menggambar bentuk atau model dengan berbagai bahan dan teknik. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian menggambar bentuk atau model. Jadi menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan. Yaitu jika seseorang memiliki gagasan, maka dia tuangkan melalui gambar. Seperti halnya seorang desainer yang ingin membuat Gucci, maka dia akan mendesain bagaimana cara pembuatan Gucci itu. Menggambar bentuk atau model, yang pertama yaitu model 3 dimensi, yang mana dia berbentuk tapi masih berupa gambar. Tapi gambarnya ini gambar-gambar yang berbentuk 3 dimensi, yaitu ada hal-hal yang perlu ditinjau kembali dari jenis-jenis yang harus digambar, yaitu menggambar bentuk dengan 3 dimensi itu harus dengan 3 jenis. Yang pertama, menggambar bentuk atau model benda yang berupa kubistis, seperti halnya lemari, pintu, rumah yang berbentuk kotak-kotak, meja, dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu menggambar bentuk yang berbentuk silindris, yang mana dia itu bentuknya silinder, seperti ember, gelas, cangkir, piring, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga yaitu menggambar bentuk benda bebas. Jadi yang pertama bentuk yang kubistis, yang kedua bentuk yang silindris, yang ketiga yaitu benda bebas. Itu 3 bentuk model gambar 3 dimensi. Nah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar. Yang pertama harus ada modelnya. Kita harus melihat modelnya. Setelah model kita lihat proporsinya, ukurannya. Gelas yang besar, ya, tidak mungkin sendoknya itu sama seperti gelasnya, otomatis harus lebih kecil. Itu namanya proporsi. Sedangkan komposisinya, peletakannya, contohnya kita menggambar kendi, menggambar gelas, menggambar piring dalam satu tempat, tetapi cangkirnya misah. Nah, hal yang seperti ini komposisinya tidak baik. Maka dalam komposisi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama harus adanya keseimbangan atau balance. Yaitu, terus yang kedua adanya kesatuan. Kesatuan yang memang harus digambar menyatu. Ya. Tuh, yang ketiga yaitu iramanya, ritmenya, ditambah dengan keselarasan. Nah, perpaduan dari 4 macam tadi, maka terbentuklah satu gambar yang enak dan indah dilihatnya. Yang selanjutnya bagaimana proporsinya? Proporsinya, bentuknya, apa yang kita pandang dekat dengan mata kita akan terlihat lebih besar.
dibandingkan dengan yang jauh. Bentuk gelap terangnya ketika matahari atau cahaya datang dari depan, itu berarti posisi bayangan ada di belakang. Ya, hal yang perlu diperhatikan kembali dalam menggambar yaitu alat dan bahan. Ya, media ada dua, ada media kering dan media basah. Kalau media kering sudah pasti ada pensil, ada spidol, ada krayon, ya, ada konte, bahkan ada drawing pen. Sedangkan bentuk-bentuk yang cair seperti halnya cat minyak, cat air, ya, cat bak atau tinta bak, ya, ekolin dan yang lainnya. Teknik, bagaimana kita cara menggambar? Ada dengan menggambar dengan cara mengarsir. Ada yang dengan sapuan basah seperti halnya kita pernah lakukan ketika kita di SD dengan menggunakan yang namanya cat air. Kita olesi ke kertas sehingga warnanya tidak begitu terang, itu yang disebut dengan sapuan basah. Ada juga dengan teknik dusel, digosok. Ada juga dengan teknik siluet, yaitu diblok, pemblokan gambar tapi diblok langsung. Ya. Yang terakhir yaitu teknik pointillis. Teknik dengan menggunakan banyak titik. Kumpulan titik yang ada akhirnya menghasilkan gambar. Inilah yang dikatakan bagaimana teknik kita cara menggambar. Hadirin, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Alawiyah. Selanjutnya adalah menggambar ilustrasi. Kita harus tahu dulu apa itu ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate, ya, yang berarti menjelaskan. Dalam bahasa Inggrisnya illustration, yang berarti menghiasi dengan gambar-gambar. Maka dengan demikian, gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi yaitu sebagai penghiasan serta membantu menjelaskan suatu yaitu teks, kalimat, naskah, dan yang lain-lainnya pada buku. Itu yang dinamakan ilustrasi. Nah, dasar-dasar pembuatan ilustrasi yang pertama harus dikuasai yaitu teknik dalam pembuatannya. Bagaimana kita cara membuat ilustrasi yang baik. Yang kedua, pesan. Pesan yang tercantum di dalamnya. Dan juga yang ketiga, dalam membuat ilustrasi, yaitu gambar yang kita buat, itu mudah dipahami. Jenis-jenisnya, ilustrasi terbagi menjadi bermacam-macam. Ada jenis gambar ilustrasi yang berdasarkan corak dan bentuknya. Ada corak realistis, dekoratif, karikaturis, dan juga bahkan ada yang ekspresionis. Sedangkan gambar ilustrasi yang berdasarkan penempatannya, itu ada ilustrasi cerita, ilustrasi komik, ya, atau cerita bergambar, dan ada juga ilustrasi rubrik dalam sebuah buku, ilustrasi sampul atau cover buku, ilustrasi atau yang namakan karikatur atau kartun, dan juga ada juga ilustrasi yang berupa periklanan. Nah, pembuatan ilustrasi ini ya harus melalui prosedur-prosedur. Yang pertama, ide, gagasan yang keluar itu diungkapkan, dilampiaskan, dibuat dalam suatu gambar dengan memilih adegan yang akhirnya menentukan dan membayangkan objek yang akan digambar atau diilustrasikan. Setelah itu baru memahami. Setelah udah ide itu keluar, maka kita mulai membuat sketsa yang akhirnya dari sketsa yang ada udah selesai, dilanjutkan dengan pewarnaan, disesuaikan. Sedangkan bahan dan alat untuk menggambar ilustrasi itu biasanya
ya itu cukup sederhana, yaitu memiliki sesuatu yang memiliki permukaan yang halus kalau bentuk kertasnya. Sedangkan alat-alat yang lainnya bisa menggunakan drawing pen, pensil, spidol, atau yang lainnya. Unsur yang perlu diperhatikan dalam menggambar ilustrasi, yang pertama yaitu unsur-unsur utama, yaitu gambar yang kita akan berikan kepada yang melihat. Ketika dia melihat gambar ilustrasi itu, maka sudah paham. Karena dari gambar itu dia bisa membuat dirinya paham. Tuh, ada gambar ilustrasi manusia, gambar ilustrasi binatang, gambar ilustrasi tumbuhan, bahkan yang terakhir yaitu gambar ilustrasi benda. Nah, bagaimana menggambar ilustrasi dengan menggunakan digital, ya, dengan teknik digital, yaitu ya dengan cara yang lebih modern lagi. Ya, ilustrasi digital itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengeksplorasikan kemampuan kreatif program komputer untuk membuat seni visual yang berupa ilustrasi, atau yang dikenal dengan illustration making. Ya, yang perlu diambil adalah gambar big vektornya dan gambar bitmap. Ya, bitmap yang ada. Ini yang dikatakan gambar ilustrasi. Prosesnya untuk yang digital, yaitu pembuatan ilustrasi digital, yaitu membuat sketsa, dan menampilkan sketsa pada komputer sehingga timbul di komputer itu gambar. Terus dengan menggambar komputer itu dengan biasanya menggunakan CorelDRAW. Banyak dilakukan dengan cara CorelDRAW. Dan mewarnainya juga ada yang menggunakan sistem warna, ya, atau fill tool. Ya, ada yang menggunakan fill tool murni, ada yang dengan interaktif fill tool. Nah, membuat detail ilustrasi yang akhirnya gambar sudah bisa diperlihatkan kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang melihat. Biasanya untuk ilustrasi ini berupa periklanan atau ajakan. Ini yang mungkin bisa dapat disampaikan pada materi menggambar bentuk dan ilustrasi untuk seni budaya kelas 8, wabil khusus untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Alawiyah. Jangan lupa di like YouTube ini, di subscribe, dan untuk kehadiran tulis nama di komen, dilanjutkan dengan hashtag hadir. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.